Semoga damai menyertaimu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Salam dari Brasil. Kami berada di daerah pedesaan di negara bagian Minas Gerais dan senang bisa belajar lagi firman Allah bersama Anda. Pada kesempatan sebelumnya, kita melihat langkah-langkah untuk keselamatan, yaitu menerima Yesus sebagai anak Allah dan menjaga perintah-perintahnya. Dari Dia berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, dan aku akan memberikanmu istirahat yang sangat kamu butuhkan." Sumber air melambangkan baptisan, siapa menerimanya, percaya padanya, tidak binasa, tetapi memiliki hidup kekal. Akan direndam dalam air. Salah satu perintah Allah adalah hari Sabtu, masih dijaga oleh orang Yahudi sampai sekarang. Tapi hari ini tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada seluruh umat manusia sejak penciptaan dunia. Orang-orang Kristen pertama juga menjaga hari Sabat ini. Kami melihat banyak informasi tentang doktrin, pengajaran Alkitab, dan juga hari ini. Dan ketahuilah bahwa semua ini, namun tanpa hubungan pribadi dengan Sang Pencipta, akan menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya mengetahui banyak teori, tetapi hatimu tidak sepenuhnya menyerah pada pengaruh yang maha tinggi yang ilahi. Apakah Anda telah memohon kepada Tuhan untuk menyatakan dirinya kepada Anda? Mungkin dalam mimpi. Apakah Anda pernah berbicara dengan Tuhan? Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengannya? Apakah Anda mempelajari kata-kata Anda? Saya meninggalkan Alkitab di tautan ini agar Anda dapat mengunduh firman Tuhan. Juga penting bagi Anda untuk berbicara tentang harapan yang Anda temukan kepada orang lain. Yesus berkata, "Siapa yang malu karena aku dan perkataanku, aku juga akan malu karena dia." Tapi mungkin saya juga sudah berbicara dengan seorang Muslim yang telah menjadi Kristen untuk waktu yang lama dan ingin belajar dan ingin tumbuh. Kata-kata Tuhan mengatakan bahwa Allah menginginkan semua orang diselamatkan dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Dalam video sebelumnya, kita juga melihat bahwa Al-Quran menyatakan tidak ada yang bisa mengubah firman Allah. Karena itu, kami memiliki di sini Alkitab yang mulai berbicara sejak penciptaan dunia, kemudian berbicara tentang air bah, menyebutkan Abraham, kisahnya terdapat dalam kitab Kejadian, adalah kitab pertama dalam Alkitab. 5 buku pertama dalam Alkitab ditulis oleh Musa yang hidup sekitar 400 tahun setelah kelahiran Abraham. Buku Kejadian ini berbicara tentang penciptaan, tentang banjir yang terjadi atas semua orang kecuali Nuh dan keluarganya. Cerita perjalanan Abraham dan keturunannya ke Mesir dan kemudian pindah ke tempat lain yang menarik. Dalam kitab Keluaran, kitab kedua dalam Alkitab, ketika mereka pergi, Tuhan memberikan hukum-Nya, diberikan di Sinai, di Gunung Sinai, di Arab. Lihatlah bahwa saya menempatkan hukum utama, pusat, inti 10 perintah. 4 perintah pertama di atas papan pertama menunjukkan kewajiban kita kepada Allah, dan 6 terakhir kewajiban kita kepada sesama. Ini cara kita mengekspresikan cinta kepada Allah dan sesama. Papan untuk mencintai Allah dan papan lainnya adalah cara kita mencintai sesama. Ini adalah hukum suci Tuhan. Salomo mengatakan, intinya adalah takutlah akan Allah dan taati perintah-Nya. Ada hukum-hukum untuk kehidupan sehari-hari dan kesehatan, termasuk tidak makan daging babi dan tidak minum alkohol. Dari sekitar 2 juta orang yang keluar dari Mesir, hanya beberapa individu yang tetap setia.
Dari yang pergi, dari 20 tahun ke atas, hanya 2 yang berhasil masuk. Ketika mereka berada di tanah mereka, dengan setia kepada Allah, Allah memberikan kemenangan. Akan tetapi ketika mereka melupakan Allah, terjadi penindasan dan masalah. Buku Hakim-Hakim membicarakan hal ini, lalu ada juga kitab Samuel yang dibahas. Samuel adalah hakim dan nabi. Mereka ingin seorang raja seperti bangsa lain. Allah sangat sedih terhadap keinginan mereka. Samuel juga. Bangsa ini memulai dengan baik, tetapi kemudian beradaptasi dengan dunia, menjauh dari ideal Tuhan. Dalam kitab Raja-Raja, kita lihat ini, Saul, raja pertama, tidak baik. Daud, raja kedua, sesuai hati Allah. Salomo juga pada awalnya, tetapi kemudian menjadi korup, memiliki banyak wanita. Tuhan mengizinkan laki-laki punya banyak istri, karena perang banyak, janda bertambah, tak ada penghidupan. Tuhan ideal sejak awal adalah satu wanita untuk setiap orang. Yesus juga mengajarkan ini. Davi menulis banyak mazmur. Kami memiliki kitab Mazmur, kitab Amsal, yang ditulis oleh putra Daud, Salomo. Pengkhotbah ditulis setelah Salomo menyesali dosa besarnya. Dan kemudian datang koleksi buku para nabi. Masyarakat semakin korup dan memerlukan peringatan. Namun, mereka menolak peringatan ini dan mencemoh para nabi yang memberikan peringatan tersebut. Mereka menolak perbaikan dari Tuhan dan akhirnya datang hukuman yang besar. Mereka diasingkan dari wilayah mereka. Jadi, perhatikanlah dinamika ini bahwa umat Allah mulai dengan baik, tetapi seiring berjalannya dekade dan abad, mereka menjadi korup. Salah satu nabi adalah Daniel, ramalkan kedatangan Mesias, kapan dan bagaimana ia datang. Seperti nabi-nabi lainnya juga, seperti Yesaya. Saya sangat menyukai Nabi Yesaya. Sekitar 500 tahun kemudian, datanglah Yesus, anak Allah. Dia tinggal bersama ayah sebelum lahir di bumi ini. Dia menciptakan dunia. Pada waktu lalu kita melihat João sebagai kata kerja dan segala sesuatu tercipta melalui dia. Yesus dilahirkan di bumi dari seorang perawan. Ini kelahiran yang ajaib. Yesus ketika lahir di dunia ini juga disebut anak manusia. Yesus sepenuhnya manusia seperti kita, yang berarti daging juga menggodanya untuk berbuat dosa, tetapi dia menolak dan berhasil menang. Artinya dia memiliki godaan seperti kita juga. Dalam segala hal ia dicobai tanpa dosa. Beberapa Kristen mengajarkan Yesus berada di atas manusia dan ibu Yesus dikandung tanpa dosa, bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Semua orang berdosa, kehilangan kemuliaan Allah, seperti dikatakan di Roma. Yesus mengalami godaan nyata dari kemanusiaan. Jika nenek Yesus menyukai minuman beralkohol, maka Yesus juga akan memiliki godaan yang lebih kuat untuk mabuk karena kecenderungan yang diwarisi. Dia anak laki-laki pria. Buku pertama berbicara tentang Yesus, Matius, dimulai menunjukkan keturunan Yesus. Dalam kata lain, bahwa dia benar-benar manusia. Yesus adalah seorang tukang kayu hingga usia 30 tahun. Ketika dia mulai berkhotbah, pelayanannya dimulai. Pada awalnya, Israel sangat menyukainya dan dengan senang hati menerima ajarannya, tetapi para pemimpin tidak menerimanya. Yesus tak memenuhi keinginan mereka akan raja duniawi, pemimpin yang berperang dan membebaskan mereka dari orang-orang Romawi serta memberi makan. Oleh karena itu, mereka menolak dan menyalib Yesus akhirnya.
Yesus menunjukkan di mana mereka berdosa dan tidak ada yang suka ditegur. Apakah Anda setuju? Yesus telah meramalkan beberapa kali sebelumnya bahwa Dia akan mati. Nabi Yesaya juga meramalkan bahwa Dia akan dibawa seperti domba ke tempat penyembelihan. Dia meninggal agar kita tidak perlu mati. Dia meninggal di tempat kita. Ada 4 kitab dalam Alkitab yang berbicara tentang apa yang Yesus lakukan dan ajarkan. Mereka disebut Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini 5 Injil. Yesus tidak bisa hanya jadi seorang nabi. Dia mengatakan berkali-kali, tertulis dalam Injil-Injil ini, Dia adalah anak Allah. Jadi, ini adalah kebohongan dan Yesus adalah penipu dan bukan nabi, atau Dia benar-benar adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Tidak ada ruang untuk kompromi. Oleh karena itu, Al-Quran ketika mengajarkan bahwa Yesus hanya seorang nabi, bukan anak Allah, tidak bisa benar karena firman yang datang sebelum Al-Quran dan yang dikatakan oleh Yesus, para nabi dan Injil mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Dia benar-benar mati dan bangkit kembali. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa, konsekuensi dari dosa, yang merupakan pelanggaran hukum Allah, konsekuensinya adalah kematian. Namun karunia dari Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setelah Yesus mati dan bangkit, Dia kemudian pergi ke surga dan masih berada di sana sampai hari ini. Dari surga, Dia mengirimkan Roh Kudus, hadiah, berkat istimewa. Roh Kudus adalah penghibur dan memperkuat mereka dalam menghadapi penganiayaan yang akan datang. Roh Kudus adalah ketiga dari Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, satu Allah. Buku Kisah Para Rasul menunjukkan kisah yang luar biasa ini dan bagaimana salah satu penganiaya gereja Kristen, Saulus, bertobat. Namanya berubah menjadi Paulo dan dia menulis semua buku ini tentang surat-surat kepada berbagai gereja yang tersebar di timur dan Eropa. Salah satu rasul, Yohanes, juga menulis kitab Wahyu, bicara lebih nanti. Paulo meramalkan akan ada penyelewengan di gereja. Dia menulis, jangan biarkan siapapun menipu Anda, karena pertama-tama akan datang murtad dan akan muncul manusia berdosa, anak kebinasaan. Anda mungkin bertanya, tetapi gereja ini didirikan oleh Yesus. Yesus berkata, pintu-pintu neraka tidak akan mengalahkan gereja. Tapi itu sama seperti yang terjadi di Israel juga. Mulai dengan baik, tetapi seiring berjalannya dekade dan abad, setan menjadi korup, bertindak, dan orang-orang menjauh dari Allah. Tahu, Allah Bapa menghormati kehendak bebas manusia dan ingin menunjukkan kepada alam semesta mengapa dosa adalah pilihan yang buruk, mengapa menjauh dari Allah adalah buruk, mengapa rencana pemerintahan alternatif itu salah. Setan, pangeran dunia ini, musuh besar, dulunya adalah malaikat di surga, dan ketika dia memberontak, dia mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan hukum. Mengajarkan bahwa malaikat baik dan hukum tidak perlu. 1/3 dari jutaan malaikat percaya padanya dan diusir dari surga dan berhasil membuat Adam dan Hawa berdosa. Sekarang alam semesta melihat bahwa pemerintahanmu tidak berhasil. Dunia kacau, perang, kekacauan, dosa, kehancuran, dan kematian. Kota utama, Roma, ibu kota Kekaisaran Romawi, juga memiliki gereja Kristen yang tumbuh pesat, dan uskup gereja Roma ini menjadi pemimpin utama gereja Kristen seiring dengan berjalannya waktu.
Namun, sayangnya, gereja Kristen di Roma memperkenalkan hal-hal yang salah ke gereja-gereja lain, seperti patung-patung, berhala, penyembahan kepada Maria, sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Mereka juga mengubah hari istirahat dari hari ketujuh menjadi hari pertama dalam seminggu. Setan memiliki permusuhan terhadap hukum Tuhan dan melakukan provokasi, perubahan kecil. Dan mereka juga mencabut hukum tentang patung-patung, yaitu perintah kedua. Roma juga disebut Babel, kekacauan, mengambil elemen-elemen paganisme dari agama lain dan mencampurkannya dengan gereja Kristen, agama Kristen. Tahukah Anda, jika setan dapat mengalihkan perhatian dan penghormatan orang-orang dari Allah ke apapun, baik itu gambar seseorang, hewan, atau bahkan objek, jika mereka terus memandang dan memuja objek tersebut, berjalan mengelilinginya, menunjukkan penghormatan, itu adalah penyembahan berhala. Kita tidak bisa menempatkan cinta kita pada objek apapun, tetapi hanya pada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan laut. Dan tahukah Anda bahwa ada hubungan antara gereja Roma ini, atau juga dikenal sebagai Katolik, dengan Islam? Anda dapat melihat video ini di sini dan menambahkan teks terjemahan dalam bahasa Anda. Tetapi setelah waktu yang lama, pada tahun 1500-an, dimulailah kebangkitan spiritual di Eropa, dan banyak orang mulai mencari firman Tuhan dan menemukan Alkitab, dan mulai mencetak Alkitab, karena juga telah dikembangkan mesin untuk mencetak buku. Luther adalah reformator, orang yang mereformasi dan memperbarui. Namun, pengikut Luther setelah dia meninggal mulai menjauh dan hanya menerima ajarannya tanpa mengamalkannya, sehingga situasinya memburuk kembali. Dan kemudian datang Wesley. Wesley juga merupakan seorang reformator yang sangat mengutamakan penyucian diri, memiliki perbuatan yang murni, dan menjauhkan diri dari dunia. Ketika Wesley meninggal, para pengikutnya, yaitu orang-orang Metodis, setelah beberapa tahun atau beberapa dekade, juga mulai menjauh dari agama yang sebenarnya. Banyak dianiaya oleh umat Katolik Kristen atau orang Protestan yang tak berpikir demikian, harus melarikan diri ke Amerika Serikat demi keselamatan mereka. Misalnya, orang-orang Puritan di Amerika Serikat memiliki kebebasan beragama, tetapi seiring waktu terjadi penganiayaan. Jadi, Rogerio Williams mendirikan salah satu dari 50 negara bagian saat ini yang disebut Rhode Island, dan di sana dimulai gagasan Republik Non-Agama. Salah satu pengunjuk rasa yang sangat menghargai kebebasan ini dan mempelajari Alkitab disebut William Miller. Bersama dengan lainnya mempelajari kitab Daniel, berisi nubuat-nubuat dan menyimpulkan Yesus akan kembali pada 22 Oktober 18. Saya akan meninggalkan tautan ini juga sekarang sebuah buku yang mengajarkan seluruh sejarah kekristenan ini, mulai dari saat Yesus naik ke surga, abad pertengahan, Roma, reformasi, dan juga penjelasan yang lebih rinci ini dalam The Great Conflict atau The Great Controversy. Ramalkan Yesus kembali dalam beberapa tahun, 18, tetapi ada kekecewaan. Mereka mendapatkan tanggal yang benar, tapi salah dalam pelaksanaannya. Apa yang akan terjadi pada tanggal ini? Kembalinya Yesus tidak terjadi, tetapi dimulainya penghakiman orang mati pada tahun 18. Ini adalah kebenaran yang sebenarnya. Ribuan orang yang pada awalnya percaya pada ajaran Guillermo Miller dan yang lainnya
hanya sedikit, kurang dari 1% yang tetap setia, karena mereka mengalami kekecewaan besar dan kemudian menyerah. Allah mengirim nabi baru untuk menghibur dan membimbing umatnya dengan penuh kasih sayang. Kitab Wahyu juga mencatat sejarah kekristenan, termasuk surat-surat pesan kepada gereja-gereja Kristen dari berbagai zaman, dan ramalan, termasuk ramalan yang relevan bagi kita saat ini. Apokalips 10:11, penting bernubuat lagi kepada banyak bangsa, suku, bahasa, dan raja-raja. Ellen G. White memiliki visi yang mengutamakan penyembuhan dan mampu melakukan mukjizat yang luar biasa. Dan ketika ada sesuatu yang supernatural, tidak alami, itu berasal dari Tuhan atau kejahatan, dari kegelapan. Ketika Dia menunjukkan dan mengkonfirmasi segala sesuatu dalam Alkitab dan memotivasi orang-orang untuk bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, dan mengikuti Alkitab, itu adalah bukti bahwa Dia nabi yang benar. Dalam kitab Ulangan, kitab kelima Alkitab, pasal 13, disebutkan jika seorang nabi melanggar hukum dan tidak setuju dengan kebenaran yang diungkapkan, kita harus menolak nabi itu meskipun ia mampu melakukan mukjizat. Jadi, orang-orang yang mengalami kekecewaan besar di Amerika Serikat mengakui bahwa pada hari itu, 22 Oktober 18, Yesus memulai penghakiman terhadap orang-orang yang setia di surga dan masuk ke ruangan baru, yaitu ruangan paling suci di bait suci surgawi, di mana juga terdapat tabut perjanjian. Dan di dalamnya ada hukum suci Allah, karena hukum yang diberikan di bumi ini adalah salinan dari hukum asli yang ada di bait suci surgawi. Di pusat hukum ini adalah perintah yang mereka tidak mematuhi dengan benar sampai saat itu, yaitu perintah keempat yang menentukan hari yang harus kita sembah dan jadikan kudus bagi kita. Mereka yang mencintai Allah dengan sepenuh hati saat ini sedang menantikan hari Sabtu yang akan datang. Tapi, lagi-lagi, tahun-tahun berlalu, dekade-dekade berlalu, dan meskipun ada seorang nabi, dalam hal ini seorang wanita, seorang nabi hidup, juga dari bangsa ini, hanya sedikit yang tetap setia dan bergabung dengan Babilonia secara perlahan. Anak-anak Babilonia, karena Babilonia adalah ibu gereja Katolik dan anak-anaknya, yaitu yang keluar, berbeda, tetapi tetap bersatu, yaitu mengajarkan banyak kesalahan juga, dan terutama menjaga hari yang salah, yang diubah oleh ibu Babilonia. Kemudian, Babilonia ibu dan anaknya, keduanya jatuh karena tidak mencintai kedatangan Yesus. Ketika Guilherme Miller berkhotbah tentang kedatangan Yesus, putri-putrinya menolak Yesus kembali. Tidak ingin Yesus kembali, tetapi mereka mencintai dunia. Jadi Babilonia juga runtuh. Dari orang Adventis yang mengikuti ajaran Allah melalui Ellen G, bahkan dari mereka. Putih, hanya sedikit yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, dan juga bergabung dalam hati mereka dengan Babel. Anda mungkin heran bahwa seorang wanita menjadi nabi, padahal dalam Alkitab ada momen di mana wanita menjadi nabi. Tuhan memanggil ketika tidak ada orang yang tersedia di sekitar untuk menjawab panggilannya. Yesus memperingatkan agar berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu. Siapa yang palsu? Yang datang kepada kamu dengan pakaian domba, tetapi di dalamnya adalah serigala yang rakus. Matius 7 ayat 15. Yesus memperingatkan kita tentang yang palsu.
Jadi wajar untuk mengasumsikan bahwa harus ada nabi-nabi yang benar setelah Yesus. Tidak ada nabi yang mengklaim sebagai nabi terakhir dalam dirinya sendiri. Tidak, bahkan Ellen G. White mengatakan bahwa setelahnya tidak akan ada lagi. Selain itu, untuk akhir dunia adalah wajar jika Tuhan memiliki seorang nabi untuk memimpin umatnya. Tapi, seiring berjalannya dekade, orang-orang Adventis, seperti yang saya katakan, menjadi formal dan dangkal. Banyak yang lahir di gereja dan tidak memiliki hubungan hidup dengan Allah, mereka tidak mencintai. Jadi, seperti orang-orang Farisi pada zaman Yesus yang secara mekanis melakukan tugas-tugas agama, Allah beberapa kali mendorong orang-orang untuk mengalami kebangunan rohani dan mencari Allah untuk mengakui dosa-dosa mereka, tetapi kepemimpinan para pemimpin gereja Advent menghalangi dan menekan hal tersebut. Bahkan di gereja Advent, Ellen White pada suatu saat mengatakan bahwa hanya 1 dari 20 orang yang memiliki jiwa yang tertib dengan Tuhan. Tapi ini mengikuti pola yang sama dengan umat Allah selama berabad-abad dan milenium. Selalu begitu sayangnya. Jadi, orang-orang Advent juga ingin mendapatkan bentuk pendidikan tinggi dari dunia untuk mendapatkan manfaat dan pengakuan dari dunia. Para hari ini, gembala-gembala kami harus membaca banyak materi dari penulis yang tidak memegang hukum Allah. Mereka adalah pengajar-pengajar Babel. Banyak orang Advent yang masih ingin terus makan hal-hal yang berbahaya, yang nubuat Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya tidak lagi dimakan. Banyak wanita ingin terus berpakaian lebih mirip dengan dunia. Lagu-lagu juga tidak ingin meninggalkan dunia dan bersiap untuk surga. Di negara Anda, mungkin ada beberapa Adventis hari ke-7, tetapi jangan terkejut jika mereka tidak begitu serius dengan pesan kenabian yang disampaikan. Jangan terkejut atau jika tidak berpakaian dengan cara yang begitu sederhana seperti wanita Muslim. Semua ini karena mereka tidak mencintai firman Allah, tetapi ingin menjadi seperti dunia. Ini disebut perselingkuhan spiritual. Sedih untuk dikatakan, tetapi banyak Adventis yang bergabung dengan pelacur, ibu dan anak perempuan. Jika Anda menemukan gereja Advent di kota dan negara Anda dapat meminta mereka membaptis Anda karena Anda menerima semua yang diajarkan gereja dalam 28 keyakinan dasar. Benar, sesuai dengan Alkitab. Mintalah mereka untuk membaptis Anda, tetapi jangan terlalu memperhatikan ajaran mereka. Jangan terlalu serius dengan Alkitab atau Ellen G. White karena zaman telah berubah. Jangan terlalu memperhatikan agar tidak terlihat bijaksana, tapi sebenarnya ada serigala yang pemakan daging. Anda akan menemukan beberapa Adventis yang setia, yang mencintai Allah dengan sepenuh hati, jiwa, dan pengertian mereka. Mudah untuk mengetahui perbedaannya jika dia tidak secara konsisten menunjukkan apa yang tertulis baik dalam Alkitab maupun dalam nubuat Allah, maka tidak ada cahaya di dalamnya, tidak ada penerangan, tidak ada kebenaran. Jangan ikuti, selalu cari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita ikuti dengan tepat firman yang terinspirasi. Di negara-negara saat ini, di semua pemerintahan, negara-negara yang ada semakin memiliki persahabatan dengan Paus, dengan Roma, dengan Vatikan. Kota spiritual yang besar itu juga digambarkan dalam Wahyu 17 sebagai seorang pelacur
yang memberikan anggurnya, yaitu ajarannya, doktrin-doktrinnya, kepada semua negara yang sedang minum dari anggurnya dalam tingkat yang lebih atau kurang. Di gereja Advent, bahkan ada orang-orang yang suka rasa anggur beracun, yang berasal dari kelompoknya, yang memiliki rasa yang pahit. Lihat, untuk mengakhiri, saya ingin menunjukkan kesalahan Roma dan bagaimana ia masuk ke gereja-gereja Protestan dan Adventisme, agar Anda tahu bahwa Babylon telah jatuh, kota besar yang memberi minum semua bangsa dengan anggur murka dari pelacuran atau perselingkuhan dan ketidaksetiaan terhadap Tuhan mereka. Tentang hukum Tuhan, hari Sabat, kita sudah melihat banyak Babylon mengubah hukum Tuhan, menghapuskan perintah kedua tentang gambar-gambar, dan juga mengajarkan kita harus menjaga hari yang komunitasnya menjaga. Jadi dia mengubah 4 perintah dalam katekismus Katolik. Di dalamnya tertulis untuk menjaga hari Minggu, hari libur, dan perayaan. Hari pertama dalam seminggu adalah hari yang salah. Kita harus mengingat hari yang Tuhan perintahkan. Hari ketujuh, hari setelah hari doa umat Muslim yang harus diingat. 1 hari kemudian adalah hari bagi Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan mata air. Sembahlah Allah pada hari Dia meminta. Umat Muslim menyebut Tuhan ini Allah, kami menyebutnya Yehuwa. Kesalahan Roma lainnya adalah tentang kematian. Mereka mengatakan bahwa setelah meninggal, orang pergi ke surga, neraka, atau purgatorium. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada pengetahuan setelah kematian. Mereka yang mati tidur tanpa mimpi membuat kita tidak sadar akan sekitar dan keadaan di sekitar. Pengkhotbah 9 mengatakan itu. Semua yang mati menunggu kebangkitan untuk menerima pahala mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Jika ada makhluk muncul dan mengaku sebagai seseorang yang telah meninggal, kemungkinan itu malaikat jahat yang meniru orang yang meninggal. Anda harus mulai mengucapkan firman Allah yang telah Anda hafal, atau menyanyikan mazmur dalam Alkitab. Jika dia malaikat jahat, dia akan lari tak tahan pengagungan Yesus. Pikirkan firman Tuhan dan nyanyikan, karena disitulah kekuatan kita untuk tidak menyimpang. Saya menyimpan firman Tuhan di hati supaya tidak berdosa terhadapnya. Kesalahan lain yang kita lihat adalah Babilonia mengajarkan bahwa Yesus tidak sepenuhnya manusia, bahwa Maria, ibu Yesus, lahir tanpa dosa. Babilonia mengangkat Yesus di atas kemanusiaan. Alkitab mengatakan dia dicobai dalam segala hal, segala sesuatu, namun tanpa dosa. Yesus tidak berpura-pura memiliki godaan, tetapi dia benar-benar ingin berbuat dosa, tetapi dia menahan diri. Panggilan ini, godaan daging atau setan atau dunia adalah ujian yang harus dihadapi. Alkitab menyatakan bahwa yang menyangkal Yesus manusia sepenuhnya adalah roh antikristus dan Roma sebagai antikristus. Dia menghadapi godaan manusia yang nyata dan berhasil mengatasinya. Jadi, secara hipotetis, jika nenek Yesus suka minum alkohol, Yesus akan memiliki godaan yang lebih kuat untuk mabuk juga, tetapi dia berhasil mengalahkannya dan tidak berdosa sama sekali. Jadi dengan mengetahui Yesus menang, kita juga bisa menang seperti dia dengan kekuatan yang dia berikan. Dia memberi kekuatan untuk berhenti berdosa. Alkitab hanya mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran hukum Allah, utamanya 10 perintah dan perintah-perintah dalam firman-Nya.
Kekuatan ini memungkinkan kita berhenti berdosa. Dalam Alkitab maupun Ellen G. Bangsal, jika tahu benar tapi tidak melakukannya, berdosa. Jadi itu melanggar salah satu prinsip. Kita hanya bisa berdosa dalam pikiran. Perintah ke-10, tidak mengingini, tidak memiliki keinginan yang membara untuk hal yang bukan milikmu atau yang melanggar hukum. Babilonia mengajarkan bahwa berdosa adalah hal yang alami. Cukup pergi mengaku kepada imam di sana. Tapi kita tidak bisa mengakui dosa-dosa kita kepada seseorang yang fana seperti saya, yang juga berdosa, tetapi hanya kepada Allah. Alkitab menyatakan itu, memohon kekuatan menjaga kita dari tersandung. Allah setia, tidak membiarkan kita diuji melebihi batas yang dapat kita tanggung. Saat ini, walaupun kita tersandung, kita masih bisa bersemangat, bertaubat, mengakui kesalahan, dan mendapatkan belas kasihan yang pantas. Kita bisa yakin bahwa kita telah diampuni, bahkan jika saya tidak merasa ada yang istimewa. Orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan dapat hidup kekal. Keadilan Kristus diberikan kepada kita sebagai hadiah, seperti jubah putih, dan di hadapan Bapa seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Tidak indah sekali? Lutero menemukan kembali pesan ini, dan pesan ini sangat berharga baginya. Buku Roma di Galatia banyak membicarakan hal ini. Lutero menemukan kembali karena itu adalah kebalikan dari apa yang Lutero pelajari ketika dia seorang biarawan di Babilonia. Allah menggunakan Jones dan Wagner, Adventist, sekitar tahun 1888 dan seterusnya, untuk menyampaikan pesan khusus ini, untuk mempersiapkan umat untuk kedatangan Kristus. Pesan ini menyatakan bahwa kita diampuni melalui jubah adalah seperti pemberian hadiah bagi keadilannya, yaitu keadilan Kristus. Pemimpin gereja menolak pesan ini, dan meskipun dalam beberapa tahun mendatang mereka setuju secara intelektual, sayangnya mereka tidak melakukannya dan tidak mencintai Allah dengan sepenuh hati. Tidak menyesal atas penentangan terhadap dua pengajar, yaitu Jones dan Wagner, yang dilakukan. Dan itulah sebabnya kedatangan kedua Kristus ditunda hingga saat ini belum terjadi lebih dari 1 abad. Alkitab juga mengajarkan tentang persepuluhan. Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, mengakui orang yang lebih tinggi darinya. Malakias dalam Alkitab mengajarkan bahwa itu kitab terakhir dalam Perjanjian Lama. Malakias menunjukkan kita harus memberikan persepuluhan 10% pendapatan untuk karya Tuhan. Kita bisa memberikan di gereja untuk mendukung pekerja dan pemberitaan firman, misionaris, atau membeli buku Kristen untuk menyebarkan pesan Tuhan. Kesalahan lain di Babilonia adalah tentang kesehatan. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan tidak boleh makan hal yang merugikan tubuh kita. Setelah banjir, Allah mengizinkan orang makan daging karena belum ada sayuran tumbuh, tetapi harus mengeringkan semua darah. Sayangnya hampir tak ada orang Kristen melakukannya. Mereka tidak mengambil darah hewan untuk dimakan. Sebagian besar orang Kristen, termasuk Adventist, makan daging dengan darah dosa. Levitikus 7 dan di tempat lain juga. Sebelum banjir, anak-anak Allah tidak makan daging, tidak makan hewan mati. Kami ingin mengikuti rencana ideal yang dijelaskan dalam Kejadian. Oleh karena itu, kami makan sayuran. Kami juga tidak makan keju yang terlihat seperti plastik susu yang sudah membusuk dan tidak enak.
tidak ada gram keju yang boleh masuk ke perut kita, tidak ada teh hitam atau kopi, kakao atau coklat. Semua ini adalah stimulan, seperti obat-obatan yang memiliki dampak negatif pada otak dan tubuh kita, yang juga merupakan tempat tinggal Roh Kudus. Tuhan tinggal di dalam kita. Kita juga tidak boleh menginokulasi, menyuntikkan virus atau cairan lain ke dalam tubuh kita. Babilonia, Roma dengan murah hati memberikan anggur kepada semua bangsa di dunia. Anggur mewakili ajaran dan doktrinmu, dan karena dia minum anggur yang rusak, busuk, beralkohol, ilustrasinya sangat tepat. Mari kita bicara sedikit tentang pakaian. Wanita muslim dan juga pria berpakaian dengan sopan, ini sangat baik. Wanita harus pakai rok panjang, bukan celana tapi rok untuk membedakan dirinya dari pria. Kesederhanaan wanita ini sangat penting. Perempuan mewakili gereja yang tidak menawarkan tubuhnya, tetapi tetap suci. Wanita harus berusaha menjadi berbeda dari pria sebanyak mungkin. Dalam pakaian Anda juga tidak boleh menggunakan riasan, perhiasan, anting-anting, gelang, dan kalung. Tidak. Kecantikan kita haruslah kecantikan dari dalam. Tentang musik juga, saya perlu mengatakan sesuatu. Kita harus mencoba menghilangkan drum dari musik kita, tetapi harus tenang, seolah-olah malaikat menyanyikan. Kita bisa bahagia, tetapi tanpa menggunakan irama dunia. Banyak gereja Kristen memiliki musik yang bersemangat, dengan akar dari Afrika. Tapi ingatlah, Babilonia telah jatuh. Mari kita keluar dari ini. Kami memiliki seorang putri berusia 11 tahun dan kami mendidiknya di rumah. Kami tidak pernah mengirimnya ke sekolah. Ini adalah yang ideal, bahwa anak dididik di rumah oleh orang tua sendiri. Itu Yesus, Yohanes Pembaptis. Hingga usia 8 tahun anak perempuan dan 10 tahun anak laki-laki tidak boleh diberikan pendidikan formal. Dengan buku masih terlalu dini, pikiran anak masih belum cukup matang untuk memahaminya dengan baik. Anak yang melakukan kebodohan harus dihukum dengan tongkat fisik. Amsal mengajarkan hal ini di punggung, tetapi dengan doa dan roh yang lemah. Jika pelanggarannya ringan, tindakan yang lebih ringan dapat digunakan, seperti teguran atau mencabut hak istimewa. Tapi pelaku tidak boleh pernah dibebaskan. Mengasah kesabaran, menjadikan rumah kita sebagai surga kecil, mengembangkan kecantikan batin kita. Ini yang paling penting, karakter kita. Karena itulah satu-satunya hal yang akan kita bawa ke dunia yang akan datang. Hubungan antara satu wanita dengan satu pria, kita sudah membahas hal ini. Tuhan mengizinkan poligami, namun tidak pada awalnya. Sebelum usia 20 tahun, pemuda atau pemudi belum siap untuk membuat keputusan penting seperti pacaran dan menentukan pasangan hidup mereka. Tidak diizinkan adanya sentuhan fisik sebelum pernikahan dilangsungkan. Bagi yang sudah menikah, jangan berhubungan seks pada Sabtu, hari suci yang didedikasikan untuk Tuhan. Tuhan tidak mentolerir hubungan emosional antara orang yang sejenis atau memiliki bentuk kelainan lainnya. Hal ini dianggap sebagai kekejian. Hal lainnya, dalam pekerjaan kesehatan yang melibatkan privasi, wanita merawat wanita, pria merawat pria. Hal yang sama juga berlaku untuk konseling psikologis, di mana kita membicarakan masalah pernikahan. Pria harus mendengarkan pria, wanita membantu wanita. Kami tinggal di sini di pedesaan,
sekitar 30 km dari kota, dan ini adalah tugas setiap orang Kristen saat ini, karena kita berada di ambang bencana besar dan perang di dunia. Setiap orang Kristen seharusnya pindah ke daerah pedesaan, tidak tinggal lagi di kota, tetapi di pedesaan di mana mereka dapat menjauh dari gangguan musuh. Yesus juga suka beristirahat di tengah hutan dan mengajar tentang keindahan alam di lereng gunung. João berbicara di padang gurun. Ingat? Juga penting untuk berada jauh dari pantai, laut, samudra, jauh dari pantai, lebih baiknya di daerah pegunungan yang lebih tinggi dengan mata air di mana Anda memiliki air murni. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi mandiri dalam hal pangan dengan menanam sendiri makanan yang kita konsumsi. Ini misalnya kebun pisang kami, saya telah menanam ribuan pohon pisang di sini dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana kita akan membantu dan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tinggal di kota. Mengajar tentang Allah kepada mereka dapat dicapai melalui kunjungan, mengunjungi mereka, atau melalui internet. Babilonia diwakili sebagai kota besar dan kita harus meninggalkannya sekarang juga. Menara Babel yang mirip dengan Babilonia, menara Babel runtuh dan menara-menara akan runtuh di atas kepala mereka yang tidak mematuhi panggilan ilahi. Babilonia juga mendorong adanya kompetisi dalam dunia olahraga sebagai hal lain yang penting. Kita tidak boleh berpartisipasi dalam jenis kegiatan kompetitif seperti sepak bola, misalnya, atau menghabiskan waktu untuk hiburan yang tidak berguna. Hal-hal ini mendorong sikap egois, tindakan penipuan, persaingan, dan juga perilaku malas. Tubuh memang membutuhkan olahraga. Pilih kegiatan yang bermanfaat seperti berkebun, pertanian, atau jika Anda masih di kota, berjalan, berlari. Saya sendiri adalah petani dan pada akhir hari saya sangat lelah, saya meregangkan diri dan tidur nyenyak. Penting bagi kita untuk tidur 8 jam sehari atau lebih jika anak-anak, minum banyak air, mengambil sinar matahari, dan menjelajahi alam. Kita harus menolak segala jenis dramatisasi, film, dan pertunjukan teater, baik itu secara langsung maupun difilmkan. Film dilarang ditonton, mereka tidak suci. Alkitab katakan, yang benar, yang murni, pikirkanlah itu. Ada hal lainnya yang ingin kamu tahu tentang pemilihan dan demokrasi saat ini. Masalah politik harus dikubur di antara kita. Kanan versus kiri, semua itu harus kita tinggalkan. Orang-orang duniawi berpikir seperti itu. Tanah air kita bukan di sini. Jika kita dipanggil untuk memilih seseorang, kita harus memilih putih atau tidak sah. Karena jika tidak, kita memberikan kuasa, otorisasi kepada orang tersebut untuk memerintah, orang yang kita pilih secara virtual, secara langsung. Dan kami akan menjadi peserta dalam tindakan dan hukumanmu dari kesalahan yang kamu lakukan. Babilonia diduga mengajarkan wanita boleh menjabat posisi tanpa laki-laki, namun bertentangan dengan ajaran Alkitab. Hanya ketika menjadi nabi, ketika Allah memberikan karunia ini secara supernatural. Babilonia ingin menciptakan kebingungan antara jenis kelamin dan mempromosikan feminisme. Hal lainnya adalah bahwa Alkitab mengatakan bahwa untuk membedakan antara pria dan wanita, pria tidak boleh mencukur atau mencukur janggutnya untuk terlihat seperti pipi wanita. Salah. Dalam kitab Levitikus pasal 19 Allah berfirman agar tidak merusak sudut janggutmu yang tumbuh dengan alami.
Tuhan menciptakan tubuh kita dengan sempurna seperti ini. Kami bisa memangkas dan memotongnya untuk menjaga kebersihan dan keindahannya dengan baik. Di awal saya sebut Alkitab, Allah mau orang tahu sepenuhnya kebenarannya. Perhatikan itu. Semua ini Allah berbicara kepada kita untuk kebaikan kita, supaya kita menjadi bahagia. Dan Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk melaksanakan firman-Nya. Pergi kepadanya dalam doa, dan mintalah lebih banyak konfirmasi agar Dia memimpinmu dalam mempelajari firman-Nya dan memberimu kekuatan untuk mengamalkan kebenaran. Tuhan ingin bekerja, ingin meniup, kita harus bekerja sama, memperpanjang layar, dan membiarkan Tuhan mengarahkan perahu kita. Jangan mencoba menyeberangi samudra dengan perahu dayung hanya dengan kekuatan kita sendiri yang terbatas. Hentikanlah perbuatan itu. Biarkanlah Tuhan bekerja dalam dirimu untuk melakukan kehendak-Nya serta melaksanakannya sepenuhnya. Kristus mengatakan, untuk tetap setia sampai mati, dan aku akan memberikanmu mahkota kehidupan. Babilonia telah jatuh. Marilah kita berjalan menuju tanah surgawi yang indah dan damai. Dalam video terakhir seri ini, kita akan lihat cara menang dalam konflik terakhir dunia, mengalahkan binatang, nubuat-nubuatnya, akhir dunia, dan apa yang ada di depan kita. Cara mengalahkan binatang, antikristus, dan menerima tanda pembebasan di dahi, tanda hanya terlihat oleh malaikat, meterai Allah yang hidup. Tuhan memberkati dan menjagamu. Yahweh, biarkan wajah-Mu bersinar atas dirimu, dan kasihanilah dirimu. Yahweh, angkatlah wajah-Mu, dan berikan damai sejahtera kepadaku. Masuk ke halaman ini, baca dengan seksama, pelajari firman Tuhan. Karena huruf-huruf yang kudus ini akan membuatmu bijaksana untuk keselamatan.